Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Rahmawati, analis tata laksana dari Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Saya akan menyampaikan materi terkait continuous improvement, do's and don'ts. Apakah continuous improvement itu? Continuous improvement merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi peluang perbaikan guna merampingkan cara kerja dan mengurangi pemborosan atau waste. Mungkin teman-teman di sini lebih mengenal continuous improvement merupakan perbaikan berkelanjutan. Di sini ada 9 waste atau pemborosan terkait dengan continuous improvement. Yang pertama adalah defect, tenaga yang dikeluarkan karena rework, scrap, dan informasi yang salah. Contohnya adalah semisal kita melakukan pengolahan data. Nah, informasi yang kita dapat adalah data yang kurang update sehingga hasil olah data kita juga tidak bisa digunakan. Hal itu menyebabkan kita akan melakukan pengolahan data ulang. Kemudian yang kedua ada waiting, waktu yang terbuang untuk menunggu tahapan selanjutnya di dalam proses. Contohnya semisal dalam proses pembuatan surat. Nah, seringkali kita menunggu terlalu lama hanya untuk mendapatkan tanda tangan pimpinan. Kemudian yang ketiga ada transportation, perpindahan yang tidak perlu dari produk dan material atau bahan baku. Yang keempat ada motion, perpindahan atau gerakan yang tidak penting dari seseorang. Yang kelima ada environmental, health and safety, tidak mematuhi prosedur EHS yang ada. Contohnya, misal di dalam lab sedang dilakukan uji sampling lab. Nah, seringkali kita melihat teman-teman yang ada di lab itu tidak menggunakan alat perlindungan diri atau APD. Misal mereka tidak menggunakan sarung tangan, masker. Itu bisa berbahaya bagi diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang keenam ada overproduction, hasil produksi melebihi yang dibutuhkan atau sebelum dibutuhkan. Yang ketujuh ada non-utilized talent, tidak menggunakan secara optimal waktu, kemampuan, dan pengetahuan dari seorang pegawai. Contohnya semisal di satu unit ada pegawai yang sebenarnya kompetensinya mampu untuk membuat perbaikan atau perubahan untuk mengefisiensikan pekerjaan. Namun karena tidak didukung oleh lingkungan yang baik, kemudian teman-teman yang mendukung sehingga pegawai tersebut kurang bisa mengoptimalkan kompetensinya. Kemudian yang ke-8 ada inventory, produk dan material atau bahan baku yang berlebihan dan tidak diproses. Yang terakhir, yang ke-9 ada extra processing, melakukan proses melebihi yang diminta atau diinginkan oleh customer. Nah, teman-teman tahu nggak sih manfaat continuous improvement itu apa saja? Manfaat continuous improvement yaitu yang pertama, peningkatan produktivitas kinerja. Kemudian yang kedua, mengurangi adanya biaya atau cost, menciptakan komunikasi yang lebih baik, peningkatan moral karyawan, mampu memecahkan masalah dengan segera atau cepat, peningkatan kualitas, pemanfaatan sumber daya yang optimal. Berikut langkah-langkah untuk memulai continuous improvement. Yang pertama, tetapkan masalah yang sedang dihadapi. Jadi teman-teman bisa membuat analisa permasalahan terkait dengan tugas atau pekerjaan yang sedang dikerjakan. Kemudian yang kedua, kumpulkan data terkait masalah yang akan diselesaikan. Yang ketiga, cari akar permasalahannya. Yang keempat, cari alternatif perbaikan. Kemudian yang kelima, implementasikan solusi perbaikan dan lakukan pengukuran terhadap hasilnya. Kemudian, analisa hasil pengukuran. Buat standarisasi atau SOP apabila hasil yang ditargetkan tercapai. Cari permasalahan baru atau membuat continuous improvement yang baru.
Nah, sekarang apa yang seharusnya kita lakukan dalam continuous improvement? Yang harus dilakukan jika kita adalah seorang leader atau manajemen atau seorang pimpinan. Yang pertama adalah lakukan gemba, berkunjung langsung ke lantai kerja. Jadi contohnya adalah seorang pimpinan berkunjung langsung ke meja kerjanya pegawainya. Jadi sempetan melakukan gemba atau diskusi tentang masalah apa yang sedang dihadapi. Kemudian kedua, cari masukan dari pegawai lain. Kita meminta pendapat atau masukan dari pegawai lain, misalnya boleh itu satu unit atau antar unit yang menghadapi permasalahan yang sama. Kemudian sebagai seorang pimpinan, mencoba selalu berasumsi positif terhadap niat dan masukan dari pegawai lain. Yang keempat, listen to understand. Dengarkan masukan dan pendapat pegawai dengan pikiran terbuka atau open-minded. Yang kelima, berikan support secara fisik maupun moral terhadap pegawai. Yang keenam, jadwalkan progress review secara berkala dan berikan apresiasi. Yang ketujuh, berikan apresiasi yang layak berupa pengakuan, pemberian motivasi, atau kata penyemangat. Kemudian apa yang harusnya kita lakukan sebagai seorang pegawai? Yang pertama, lakukan root cause analysis untuk mengetahui kebiasaan yang tidak penting atau wasteful habit. Yang kedua, buat pemetaan dari proses atau proses mapping dengan anggota tim dari departemen lain untuk memperjelas tahapan yang terjadi di dalam sistem. Kemudian, buat value stream map untuk mengetahui kegiatan yang value added, non-value added, jumlah waktu dari setiap proses, dan total waktu seluruh proses. Berikutnya akan saya sampaikan tentang apa yang tidak seharusnya dilakukan dalam continuous improvement. Yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang pemimpin, yang pertama adalah jangan masukkan opini pribadi dalam pertanyaan terkait menanggapi masukan dari pegawai. Contohnya, semisal kita kurang suka nih dengan pegawai si A. Nah, ketika si A menyampaikan pendapatnya, kita langsung berasumsi negatif gitu lah. Kemudian yang kedua, jangan selalu langsung menyelesaikan masalah pegawai. Buat pegawai juga terlibat dalam memberikan saran penyelesaian masalah tersebut. Contohnya, semisal pegawai ada yang mengalami kesulitan untuk mengerjakan satu tugas. Kemudian pegawai tersebut menyampaikan ke kita sebagai pimpinan. Nah, langkah yang baik, kita jangan langsung mengambil alih tugasnya. Oke, ya sudah, saya aja yang handle. Lebih baik kita mencari atau memberikan saran. Misalnya, harusnya kamu melakukan tahap pertama seperti ini, tahap kedua seperti ini. Jadi pegawai juga ikut serta dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan terburu-buru menyalahkan seseorang bila ada suatu masalah. Fokus pada solusi dan tindakan mitigasi. Nah, sebagai seorang pimpinan yang baik, seharusnya kita tidak langsung menyalahkan pegawai kita jika melakukan kesalahan. Seharusnya kita mencari bersama-sama solusi dan tindakan pencegahan. Selanjutnya, apa yang tidak harus kita lakukan sebagai seorang pegawai dalam continuous improvement? Yang pertama, jangan terburu-buru menerapkan lean strategi sebelum memastikan bahwa proses yang akan dievaluasi dan diperbaiki adalah proses yang konsisten dan dapat diprediksi. Kemudian yang kedua, jangan mengoptimasi proses yang buruk. Dan yang ketiga, jangan memberikan reaksi negatif pada orang yang memberikan saran mengenai perbaikan suatu proses. Nah, teman-teman, berikutnya saya akan menyampaikan tentang tantangan dalam penerapan continuous improvement, yaitu tujuan yang tidak jelas atau kurangnya strategi.
kurangnya dukungan dari stakeholder, partisipasi rendah, dan feedback yang buruk. Terjadi perubahan di organisasi atau industri. Metrik yang tidak efektif, makna inisiatif pragmatif makin meluas hingga kehilangan kontrol. Mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak pernah ada. Lingkup improvement lebih besar dibandingkan sumber daya atau resources yang tersedia. Jadi teman-teman, di sini saya dapat menyampaikan bahwasanya continuous improvement is a journey, not a destination. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam improvement.